Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat as-shaimin as-shaimat rahimakumullah yang kami hormati para pengurus musala al-muhajirin, yang kami hormati juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz yang kami hormati dan kami sayangi serta kami banggakan, para jamaah yang tetap istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan aktivitas bulan Ramadan ini hingga kemudian nanti kita berjumpa dengan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jikalau kita pun berupaya untuk menghitung nikmat Allah tersebut, maka niscaya kita pun tidak akan sanggup untuk menghitungnya meskipun dengan alat secanggih apapun. Karena Allah sudah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita bersalawat kepada beliau, maka akan semakin besar pula harapan kita, kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini malam yang keberapa? Malam ke-20. Malam ke-20 apa sudah malam ke-30? Ini baru memasuki malam ke-20. Artinya kita baru mau berjumpa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun nampaknya ini jamaah ini sudah mengira ini malam yang ke-30. Sehingga yang hadir ini bisa dihitung dengan jari. Ibu-ibunya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 7. Luar biasa. Padahal jumlah ibu-ibu di komplek ini ada berapa? Ada 50 ada? Ada. Tapi yang hadir Masya Allah 7 orang. Bapak-bapaknya Alhamdulillah masih lebih banyak. Mudah-mudahan yang hadir ini malam ini yang ikut sholat tarawih hingga witir, ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya menjadi calon penghuni surga. Amin. Karena begini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyampaikan yang ini menjadi kabar gembira bagi kita. Entah wallahu a'lam di pertemuan yang sebelumnya pada acara tarhib Ramadan sudah saya sampaikan atau belum terkait ayat ini. Tapi kalau sudah saya sampaikan, ini sekedar mengingatkan kembali betapa pentingnya istiqomah dalam ketaatan, betapa pentingnya istiqomah dalam kebaikan, betapa pentingnya istiqomah dalam amal saleh. Lah kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang selama ini istiqomah dalam ketaatan. Mau bulan Ramadan, mau tidak bulan Ramadan, tetap rajin ke masjid, tetap rajin sedekah, tetap rajin membantu orang lain. Ya, ini orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan ini. Allah janjikan apa? Di dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Artinya mereka istiqomah dengan keimanan mereka. Mereka buktikan keimanan itu bukan hanya sekedar terucap di lisan, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa janji Allah yang disampaikan dalam ayat ini? Maka Allah menyampaikan bahwasanya kelak saat nyawa kita ini akan dipisahkan dari jasad ini, itu akan turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Turunnya itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang selama istiqomah dalam ketaatan.
Kenapa malaikat turun? Dan turunnya bertepatan saat kita ini sakaratul maut. Sakaratul maut, Bapak Ibu, kita ketahui adalah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, di mana proses dicabutnya ruh dari jasad ini bukan sesuatu yang remeh. Karena Rasul sendiri itu sudah betapa ngerinya beliau menyaksikan dan merasakan sakitnya peristiwa berpisahnya ruh dari jasad. Apalagi kalau ini ruhnya orang-orang yang bukan beriman, lebih ngeri lagi. Nah, tapi bagi orang yang beriman, meskipun dalam kondisi yang sangat mengerikan, bahkan dalam sebuah riwayat dikabarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu proses sakaratul maut itu seperti kawat berduri yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, lalu kemudian ditarik pelan-pelan. Itu sakitnya kayak apa? Tetapi ada kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Meskipun kita sedikit gak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang turun itu akan menyampaikan, akan membisikkan di tengah-tengah atau di telinga orang yang sedang sakaratul maut itu, yang selama hidupnya dia istiqomah dalam ketaatan. Apa kata malaikat? Malaikat akan menyampaikan, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, kata malaikat. Jangan takut, karena orang mati itu, siapa yang gak takut mati? Semuanya pada kebanyakan takut mati. Tetapi bagi orang yang beriman dan istiqomah, malaikat akan mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Ini Masya Allah, ucapan hiburan dari malaikat ini yang kita tunggu-tunggu. Karena di saat proses sakaratul maut itu, Masya Allah, kita dihadapkan dengan suatu kejadian yang sangat luar biasa mengerikan, di mana akan hadir di tengah-tengah kita malaikat, bukan malaikat, iblis atau setan, yang kemudian akan senantiasa menggoda kita agar kemudian kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah, tanpa bisa mengucapkan kalimat thayyibah, tanpa bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ini penting, ini malaikat kita tunggu-tunggu kehadirannya, ya, untuk menenangkan kita. Jangan takut dan jangan sedih. Gak hanya cukup di situ, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Gak hanya malaikat itu menyampaikan jangan takut dan jangan sedih. Di dalam ayat tersebut Allah menyampaikan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat nanti akan menyampaikan dan bergembiralah. Jadi diberikan kabar gembira. Bergembiralah dengan apa? Dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Masya Allah. Kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita didatangi malaikat dalam kondisi sakaratul maut, didatangi malaikat seperti ini, kira-kira senang apa senang? Bahagia, bukan senang lagi. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau kemudian mau wafatnya orang beriman itu, ada yang tersenyum, Masya Allah. Ada yang kemudian, ya Allah, wajahnya itu kalau nggak tersenyum kelihatan bersinar. Lah kenapa? Karena di saat sakaratul maut itu Allah bukakan hijab antara dirinya dengan tempat tinggalnya nanti setelah wafat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu gak perlu heran kalau ada orang-orang yang beriman, apalagi khususnya orang-orang yang mati syahid, mati berperang di jalan Allah, itu wajahnya tersenyum. Lah kenapa? Allah sudah tampakkan tempat tinggalnya nanti ketika sudah wafat di alam kubur, di mana tempatnya. Dan Allah sudah berikan kabar di mana nanti di surga itu tempatnya. Jadi sudah ada sinyal yang Allah berikan. Nah inilah makanya tidak heran meskipun dalam kondisi sakit yang sangat luar biasa, tetap orang beriman itu wafatnya dalam keadaan senyum, bahagia. Kenapa? Karena sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Sudah kepanjangan belum? Belum. Masih lanjut? Ya. Baik, tema malam hari ini adalah tentang menjemput Lailatul Qadar. Kira-kira Lailatul Qadar itu kita butuhkan atau tidak? Butuh. Siapa yang gak butuh Lailatul Qadar? Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kita kalau beribadah, kalau ibadah itu apapun bentuknya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah berikan bonus seolah-olah kita mengerjakan ibadah tersebut lamanya bukan 1000 tahun ya. Ini harus kita jadikan catatan, bukan 1000 tahun, tapi Allah sampaikan dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Balasan yang Allah berikan terhadap amal-amal saleh kita, kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu nilainya unlimited, tanpa batasan.
Allah hanya memberikan gambaran khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan umur kita aja belum nyampe itu 1000 bulan. Kadang-kala umur kita ini hanya 50 tahun, 40 tahun. Bahkan Rasul sudah memberikan kabar bahwasanya umur umatku, kata Rasulullah SAW, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi ini Allah berikan bonus. Kalau kita mau beramal saleh di 10 malam yang terakhir ini secara kontinu, istiqomah, tidak putus-putus, tidak kendor ibadah kita. Ya, karena memang godaannya sangat berat Bapak Ibu. Ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau pemerintah mengizinkan mudik, sudah terbengkalai semua itu ibadah rasanya. Ya, lalu nggak ada kegiatan mudik aja masih kita sibuk dengan aktivitas yang lain. Ada yang bikin kue, ada yang masih beli baju lebaran. Habis waktunya terkadang. Betul. Iya. Apalagi kalau kemudian pemerintah mengizinkan mudik, Masya Allah, habis waktu kita di jalan. Padahal 10 hari terakhir itu Rasul sudah memberikan gambaran bagaimana Rasul sangat bersungguh-sungguh di dalam menjemput Lailatul Qadar itu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Rasul itu digambarkan dalam sebuah riwayat mengencangkan ikat pinggangnya. Ini saking sungguh-sungguhnya Rasulullah. Ya, mengapa? Kok Rasul sampai sungguh-sungguh seperti itu? Jelas, sebagaimana yang tadi telah Al-Fakir sampaikan, keistimewaan keistimewaan Lailatul Qadar yang Allah sediakan di 1 malam di antara 10 malam yang terakhir itu adalah Masya Allah sangat luar biasa, dan kita tidak bisa mendapatkannya di bulan-bulan yang lainnya. Maka merugilah. Siapa yang rugi? Orang-orang yang di 10 hari terakhir ini ibadahnya jadi kendor, ibadahnya jadi loyo, nggak semangat lagi. Ini sayang, sangat-sangat merugi. Karena sebenarnya hakikatnya 10 hari terakhir ini kita sudah masuk babak final. Ya, kalau kemarin 10 hari yang pertama itu start, 10 hari yang kedua itu adalah babak semifinal, ini sekarang babak finalnya. Terbukti banyak yang tereliminasi hari ini. Betul. Bukan hanya di sini, Pak. Di mana-mana hampir. Ya, makanya kita ini beruntung yang sampai saat ini Allah masih berikan sehat. Allah berikan kita rezeki sehingga kita bisa beribadah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, jangan sampai kita kemudian terpengaruh. Terpengaruh oleh apa? Terpengaruh oleh kebanyakan orang yang saat ini sudah pergi meninggalkan Ramadan, padahal Ramadan belum pergi meninggalkan kita. Siap istiqomah? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, istiqomah itu memang berat. Tapi pahalanya itu tadi yang sudah Al-Fakir sampaikan. Allah menyampaikan bahwasanya nanti akan turun malaikat mendampingi kita dalam proses sakaratul maut. Bukan hanya turun mendampingi, tapi juga memberikan kabar gembira. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu yang harus kita persiapkan agar kemudian Ramadan kita di 10 hari terakhir ini tidak sia-sia, agar kemudian nanti kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah inventarisir amal solih. Kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang selama ini dilakukan setiap malam itu ibadahnya apa saja? Misalkan selama ini, saya selama ini dari malam pertama sampai sekarang ini yang biasa saya lakukan ya biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Saya ngaji, saya sholat tarawih, lalu kemudian berzikir, lalu kemudian apa lagi ya? Sholat subuh, kayaknya sepertinya itu saja. Maka mulai hari ini diinventarisir kembali. Jangan sampai ada satu amal soleh pun yang terlewatkan untuk kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Meskipun itu cuma sebentar. Karena kalau kita berbicara iktikafnya Rasul, oke. Iktikafnya Rasul itu 10 hari non-stop tanpa keluar dari masjid. Tapi kita ini kayaknya kita ini umat yang jauh dari Rasul dan berharap surga memang. Tapi para ulama sudah memberikan semacam gambaran. Kalau memang kita nggak sanggup iktikaf 10 hari full, maka paling tidak minimal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketika Bapak Ibu masuk ya seperti tadi mau melaksanakan sholat maghrib atau sholat isya, itu niatkan ketika masuk, ya Allah, aku berniat untuk iktikaf. Loh, kenapa harus begitu? Karena para ulama sudah menyampaikan
Ya, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya iktikaf itu bisa dihitung meskipun hanya 1 jam ataupun 2 jam saja. Kalau itu diniatkan iktikaf maka ada pahala di dalamnya. Maka resepnya adalah pertama, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid ataupun musola seperti ini, niatkan ketika masuk, ya Allah, hamba berniat iktikaf. Meskipun nggak panjang, bisa jadi nanti setelah tarawih Bapak Ibu pulang, lalu kemudian balik lagi, atau kemudian nggak balik lagi kecuali nanti setelah makan sahur, baru kemudian berangkat lagi ke musola untuk sholat subuh. Niatkan saja untuk iktikaf setiap kali memasuki masjid, khususnya di malam hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Lalu apa saja amalannya? Pertama yang harus kita inventarisir, di malam hari dalam Islam pergantian hari itu dimulai dari sejak maghrib, bukan tengah malam nanti, bukan, tetapi dari maghrib. Makanya maghrib itu ketika kita sudah melaksanakan sholat berbuka puasa, lalu kemudian sholat maghrib, masuk musola ini niatkan untuk iktikaf, insya Allah dapat pahalanya. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, beruntunglah kita. Lalu kemudian ada kesempatan, kalau bisa dimanfaatkan antara maghrib sampai isya mengaji, alhamdulillah, itu luar biasa sekali. Sambil menunggu waktu isya, Bapak Ibu berdiam diri di sini, ngaji, berzikir, luar biasa itu pahalanya. Tapi kalau memang gak sempat, ya mau apa boleh buat, pulang. Tapi asal jangan sampai kemudian pulang ini untuk hal-hal yang kemudian sia-sia. Itu yang pertama, sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Ya, sholat isya jangan lupa. Begitu kita memasuki musola ini, jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah isya dan ba'diyah isya. Jalankan itu, karena itu untuk tambahan pahala kita. Lalu kemudian setelah sholat isya ada namanya sholat tarawih. Sholat tarawih sebagaimana yang telah Al-Fajr sampaikan sebelumnya, keutamaannya sangat luar biasa. Pertama, dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, sebagaimana yang Rasul sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi tarawih yang kita lakukan saat ini itu mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu yang pertama, keutamanya. Yang kedua, ya, kenapa kita harus betul-betul ini menjaga tarawih ini? Yang kedua, kalau tarawih ini kita jalankan secara berjamaah seperti ini, hingga kemudian nanti kita selesai bersama imam saat sholat witir, maka Rasul menyampaikan, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan dicatat bagi mereka yang saat ini sholat tarawih ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu pahalanya Bapak Ibu sekalian, nggak tahu kita seperti apa. Itu baru akan kita terkejut nanti kalau kita sudah berada di alam akhirat. Kalau sekarang mungkin kita ngeremehin aja tuh, ya semalam suntuk, apaan tuh semalam suntuk, nggak kelihatan juga bentuk pahalanya gimana. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah berada di alam akhirat, baru akan terkejut-kejut dan kemudian akan minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa aku dikembalikan lagi ke dunia dan aku akan sholat tarawih lagi seperti dulu. Tapi sayangnya sudah nggak bisa. Makanya sekarang masih ada kesempatan, Allah masih mengizinkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan tarawih. Setelah sholat tarawih ada nggak ibadah lagi? Bisa ngaji, Bapak Ibu sekalian bisa ngaji. Kalau sudah capek ngaji, lelah ngaji, ya apalagi yang dilakukan zikir. Zikir apa saja Ustaz contohnya? Banyak. Bisa Bapak Ibu sekalian merutinkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Diulang lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa tadi? Apa enggak? Ya, belum lagi zikir yang lain. Ada sebuah zikir yang kemudian disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini sangat istimewa yang kemudian bisa diamalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul telah menyampaikan kalimatani khafifatani alal lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi Rasul sudah menyampaikan kepada kita ada dua kalimat. Yang kalimat ini ringan untuk diucapkan di lisan, namun dicintai, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dua kalimat zikirnya? Dua kalimat zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu amalkan, itu sanggup memenuhi timbangan amal soleh saat nanti dihisab di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar nanti amal kita akan ditimbang, mana yang lebih berat antara amal baik dan amal buruk. Nah, kita ini butuh timbangan amal baik kita ini berat. Ternyata
Rasul sudah menyampaikan ada 2 kalimat yang sangat ringan. Zikir yang sangat ringan, yang kemudian itu dicintai oleh Ar-Rahman dan dapat memberatkan timbangan, memenuhi timbangan, yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Makanya ini harus diulang-ulang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah capek ngaji, zikir itu kan gak butuh suara keras. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Diulang terus. Kalau sudah zikir kok bosan, apalagi yang dilakukan? Apalagi kira-kira Bapak Ibu sekalian? Baca sholawat, ya, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa siapkan nominal berapapun itu. Untuk apa? Untuk kita dapat bersedekah setiap malamnya. Jadi jangan sampai ada satu malam pun di 10 hari terakhir Ramadan itu kecuali kita sudah bersedekah di dalamnya. Meskipun hanya kita mampunya 2.000 tiap malam, monggo nggak apa-apa. Yang penting dirutinkan tiap malam. Karena kalau kemudian itu sedekah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilainya setara dengan nilainya bukan setara, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya seolah-olah kita setiap hari itu sedekah lamanya lebih daripada 1000 bulan. Itu kayak apa pahalanya? Apalagi kalau kemudian sedekah kita ini nggak hanya 2.000, karena 2.000 itu sangat kecil sekali. Taruhlah 5.000, naik dikit 10.000. Kalau yang punya rezeki lebih bagaimana? 50.000 tiap malam dikalikan 10 hari cuma berapa? Cuma 500.000. Ya Allah, sangat-sangat kecil sekali. Ini kalau kita rutinkan, ya Allah, ya kan, kita nggak akan menyesal Bapak sekalian. Karena Rasul pun sudah menyampaikan yang namanya sedekah itu nggak akan kemudian mengurangi harta kita. Ya, jadi sedekah itu nggak akan kemudian mengurangi jatah rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Justru dengan sedekah maka harta kita akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, kemudian berikutnya lagi. Ini setelah Bapak Ibu bangun di sepertiga malam, ya, ada kalanya di antara kita ini ketika sepertiga malam itu langsung sahur, gitu kan? Nah, ini jangan sampai lupa, jangan sampai lupa di pesan Al-Fakir. Jalankan sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat saja. Meskipun hanya 2 rakaat, jangankan. Entah itu sebelum sahur kita melakukannya atau setelah sahur, monggo. Yang penting 2 rakaat tahajud ini jangan sampai ditinggalkan. Lah kenapa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam itu laksanakanlah salat tahajud sebagai tambahan ibadah untukmu. Ya. Apa manfaatnya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kata Allah, dengan salat tahajud yang kalian lakukan itu dapat mengangkat derajat kalian pada kedudukan yang terpuji. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin derajat kita naik, ingin karir kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya jangan tinggalkan salat tahajud. Makanya nanti begitu Ramadan berlalu, pengganti tarawih itu ya salat tahajud. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, bergegas berangkat ke mushola. Lah kenapa? Supaya kita dapat kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang kemudian Rasul sudah menyampaikan raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu kata Rasul, pahalanya atau kebaikannya dan keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, pahala bertubi-tubi. Apalagi kalau kemudian kita sampai tuntas nih, sholat subuh kita jalankan secara berjamaah. Kalau tadi sholat tarawih sudah Allah catat seolah-olah kita melaksanakan sholat semalam suntuk, ibadah atau sholat sholat subuh itu pun sama. Kalau kita kerjakan, sanggup menyelesaikan sholat sholat subuh secara berjamaah, itu pun pahalanya sama dengan sholat tarawih.
akan dicatat seolah-olah bahwasanya kita ini telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Inilah sedikit resep Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan untuk menyambut Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kemudian Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan saat kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu sudah sempurna semua amal-amal soleh kita. Artinya apa? Artinya zikir sudah kita kerjakan, sholawat sudah kita baca, Al-Quran sudah kita pelajari dan sudah kita kaji serta kita baca. Kemudian sholat sunnah kita kerjakan, sedekah juga kita sudah tunaikan. Mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan secara rutin tersebut berjumpa dengan Lailatul Qadar dan Allah berikan ganjaran yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.